saya khawatirkan dulu awal-awal saya keluar dari Indosiar, Pak, adalah keseimbangan. Saya ini kan anak petani, Pak. Orang tua saya di kampung itu kerjaannya ya nandur padi, nanam padi di Kota Padang Sidimpuan. Terus tamat saya dari pesantren, waduh, zaman mondok dulu, pondok kita itu bubuk bu. Parah rumah ibu di PTP ini, lebih parah lagi pondok kita dulu zaman mondok. Bobok-bobok kecil, ukurannya 2 kali 1,5. Ada yang paling besar 2 kali 3, itu udah gede kali. Disitulah kita tinggal, pakai lampu teplok. Zaman kita mondok, pakai sendal swallow. Satu perempuan, 2 laki-laki. Dari yang 3 itu, mana kira-kira yang diterima Allah? Nggak tahu kan? Jangan-jangan yang diterima Allah kalau Pak Manajer bisa nambahin amplop saya. Itu ini contoh. Sentimen kali jadi orang. Orang masih contoh. Contoh loh, contoh. Ibu, ketawa ibu itu bikin Pak Manajer jadi ragu. Padahal beliau tadi udah yakin loh. Iya juga. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya saya bilang pokoknya jangan pernah mikir terhadap sekecil apapun kebaikan. Lah misal kita punya anak ngomong nak sholat, kelihatan sepele, tapi jangan-jangan itulah kebaikan yang Allah terima. Lah saya kasih contoh misalnya, dulu ada ulama besar namanya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Nasuhul Ibad, Pak, di awal-awal kitab itu diceritakan setelah beliau meninggal dunia, ditimbanglah semua amalnya. Ternyata amal beliau bukan dikarenakan beliau diberikan ampunan oleh Allah karena tulisannya banyak, bukan dikarenakan juga karena tahajudnya, bukan dikarenakan ulama sufinya, tapi dikarenakan suatu ketika beliau pernah menulis kitab, tengah malam lagi nulis, tiba-tiba di tinta beliau itu ada seekor lalat lagi minum. Akhirnya beliau berhenti menulis, beliau biarkan itu lalat meminum dengan kenyang. Asbab itulah Allah terima semua amal ibadah. Maka saya ulang sekali lagi, jangan pernah menganggap kecil dan sepele kebaikan sekecil apapun. Kira-kira jelas, Pak? Bapak misalnya buat bahagia istri, ngasih surprise misalnya, istri Bapak suka bakso, diam-diam Bapak beliin, kan kelihatan sepele, Pak. Tapi jangan-jangan karena kegembiraan dia itu, akhirnya dia angkat tangan, ya Allah, begitu baik suamiku, mudahkan kami berangkat umroh. Akhirnya berangkat, Pak, setelah jual tanah. Jual tanah dulu dong. Masa iya gara-gara bakso lalu kemudian berangkat, ya kan? Enak betul kalau kayak gitu, besok beliin bakso, Pak, berangkat kan gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, artinya makanya saya bilang tadi, jangan pernah menganggap sepele, menganggap kerdil terhadap kebaikan sekecil apapun. Senyum sama tetangga, kecil Pak, tapi jangan pernah sepele. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kelihatan ada kawan kesusahan, bantu Pak. Kelihatan ada orang yang nggak tahu jalan, tunjukin. Kelihatan ada orang yang mungkin ada masalah, jadilah kita pendengar, setidaknya apa ya, bantu ngasih solusi. Jangan malah ada kawan datang ke rumah kita, Kak, aku mau cerita loh, kenapa? Aku nggak enak ngomongnya, Kak. Iya ngapa Kak? Gini Kak, kemarin itu kan aku minjam uang Kak. Gara-gara itu Kak, ya sekarang Kak. Terus ibu ngomong, mampus. Padahal dia nggak minta uang ke kita. Dia hanya minta apa yang dia curhatkan ibu dengerin.
Kan ibu tinggal ngangguk aja. Oh, itu udah senang hati dia tuh. Iya. Udah senang kali hati dia itu. Contoh kecil lain apa? Buatin kopi untuk suami. Berat nggak? Buat kopi untuk suami. Berat nggak? Ibu tahu nggak kenapa banyak bapak-bapak lebih suka ngopi di warung ketimbang di rumah? Ibu kan biasanya pasti ngomong keluar wae, dolan wae, warung wae. Apa salah nih ngomong? Kan ngono. Dengarkan baik-baik. Ini baru di sini saya sampaikan. Rumah ke kupingmu. Bu, bu. Kadang-kadang lagi itu sebenarnya pengen dia betah di rumah. Cuma kadang-kadang di rumah peraturannya banyak kali. Perkara bikin kopi, Pak. Ya Allah Rabbi. Buatkan kopi dulu, Pak. Tengoklah, Bang. Aku masih gosok baru saya mengantar jemuran lagi. Udah kopi. Siang-siang ngopi, bengi nyusu, ngopi nyusu. Bapak Ibu yang Allah boleh. Padahal kan perkara kopi sehingga banyak laki-laki itu betah di luar. Kenapa begitu? Di luar itu Pak, kadang-kadang kita bayar 5.000, 10.000, pelayanannya kayak bintang 5 Pak. Kopi apa masih? Pak, opo ini sendol kopi ku Pak Rondo. Itulah penyakit kami laki-laki. Asal dibilang rondo, tidak ada. Padahal dia nggak tahu, belum tentu. Ya kan? Istri kedua lebih baik daripada istri pertama. Percayalah, nggak ada yang paling terbaik kecuali istri pertama, karena dia siap mendampingi kita dari awal. Oke. Yang pertama itu memang nggak kepake lagi. La ilaha illallah. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ashraqal badru alaina fakhtabat minhul nuri misla husni ma ra'ayna qattu ya wajhat sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Tapi yang kedua juga Bapak Ibu, jangan pernah menyepelekan keburukan sekecil apapun. Jangan-jangan
dari keburukan itulah yang membuat masalahnya semakin besar. Kan banyak orang Pak, kejadian judi online itu bukan dikarenakan pemain hebat. Coba-coba main judi online, akhirnya Pak keterusan sampai karirnya hancur, rumah terjual, mobil terjual, keluarganya hancur. Gara-gara apa? Gara-gara coba-coba. Ibu-ibu misalnya awalnya minjam mekar itu, minjam mekar awalnya nggak banyak, 500 kan mono. Saya Pak keterusan. Orang mandek-mandek, akhirnya ribut dengan suaminya, ribut dengan tetangganya, ribut dengan keluarganya, segala macam. Awalnya kecil, karena mohon maaf kadang-kadang dosa itu Bu sama kayak penyakit bisul, dia nggak langsung besar Pak, kecil adalah kecil kok, akhirnya kita biarin. Lama-lama bengkak, akhirnya mohon maaf harus amputasi. Begitulah kadang-kadang dosa kecil yang kemudian kita anggap sepele, pada akhirnya itu yang membuat masalah. Awal-awal sholat terlambat, terus nganggap sepele, akhirnya jadi kebiasaan, terlambat, lama-lama akhirnya nggak sholat, lama-lama akhirnya merembet, sampai kemudian 5 waktu, akhirnya pun ketinggalan. Gara-gara apa? Gara-gara hal yang kecil. Makanya sering saya sampaikan, mohon maaf, bagaimanapun kehidupan kita ini, tolong dijaga baik-baik, jangan sempat kecil-kecil lalu kemudian menjadi besar. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dan kita malam hari ini momennya memang memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua Maulid Nabi yang saya datangi, di tempat inilah yang temanya agak beda. Tempat lain itu mendalami akhlak Nabi, tempat lain itu mencintai Nabi, tempat lain itu Nabi sebagai idola. Di tempat ini menjaga keseimbangan. Agak berat nih Pak, berarti amplopnya double nih Pak. Iya karena agak berat. Menjaga keseimbangan dalam hidup dunia dan akhirat. Wah ini berat Pak. Jaga keseimbangan itu kan kaya iya, ya kan? Sholat iya, kaya sholat, seimbang nih namanya Pak. Kalau kaya aja nggak sholat, nanti lama-lama kayak Fir'aun tuh. Punya jabatan, kaya aja nggak sholat, nggak ibadah, nggak dekat sama Allah, tuh kayak korun. Punya kekuasaan tinggi, tapi nggak mau dekat kepada Allah, tuh kayak Fir'aun, ya kan? Cantik, tenar segala macam, ya, tapi jauh dari agama, itu juga nggak benar. Yang benar itu Bapak Ibu, bagaimanapun harus seimbang, dan menjaga keseimbangan ini sulit. Karena mohon maaf, kadang-kadang kalau kita miskin, rajin sholat, orang maklum. Tapi kalau udah kaya, biasanya Bu, mohon maaf, nggak usah lah kaya. Dulu laki kita ya karyawan umum, lalu kemudian karena memang PTB, perusahaan yang saya khawatirkan dulu awal-awal saya keluar dari Indonesia Pak, adalah keseimbangan. Saya ini kan anak petani Pak. Orang tua saya di kampung itu kerjaannya ya nandur padi, nanam padi di Kota Padang Sidimpuan. Terus tamat saya dari pesantren, aduh, zaman mondok dulu, pondok kita itu bubuk-bubuk. Parah rumah ibu di PTP ini, lebih parah lagi pondok kita dulu zaman mondok. Bobok-bobok kecil, ukurannya 2 kali 1,5. Ada yang paling besar 2 kali 3, itu udah gede kali. Disitulah kita tinggal, pakai lampu teplok. Zaman kita mondok, pakai sendal swallow, Carville, sendal-sendal bermerek, nggak pernah kesentuh di kaki kita Pak. Sarung kita itu nggak ada yang BHS, Wadimor yang 3 dapat 100.000 Pak. Pokoknya asal udah lewat kadaluarsa 6 bulan, kalau ruku pelan-pelan karena bisa sobek rek dari belakang. Zaman kita mondok Bu.
Terus berangkat tiba-tiba Pak 2019 saya ikut ajang aksi di Indonesia. Ya namanya kota Jakarta, naik pesawat, masuk televisi, kita keluar dari Indonesia, mama-mama yang garis keras semua, Ustaz foto, ya pokoknya jadi idola dulu sebentar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, batin saya itu ngomong, apakah ini musibah atau ini sebuah nikmat? Sempat nggak bisa Pak, akhirnya pakai manajemen. Ya kan? Kalau misalnya saya nggak stabil dulu Pak, akhirnya saya pakai manajemen lah. Yang undang saya suruh ke manajemen saya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, sampai per hari ini demi Allah saya nggak ada pakai manajemen. Orang yang mau undang saya WA dan nggak ada kesepakatan. Yang undang saya Pak Kartono atau Sutra siapa? Sartono. Nah, ya, pokoknya kan ada tono-tononya ada. Pak Sartono ya. Pak Sartono, kita nggak ada kesepakatan, betul kan? Jangan nambah-nambah lu Mas, tak sambut. Nggak ada kami kesepakatan, nggak ada Bu. Biasa aja datang ya sudah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena memang panggungnya Pak manajer ini sisi lain beliau manajer, tapi sisi lain ujian dan cobaan. Hati-hati Pak jaga ucapan, jangan semput kayak Roni kemarin. Apa? Ya pokoknya itulah, jangan sempat kayak gitu. Gara-gara apa coba? Awalnya kan bukan orang yang punya Pak. Awalnya mohon maaf, kerja serabutan, jadi tukang ojek. Tiba-tiba perubahan hidup, akhirnya jadi orang kaya raya, hartanya miliaran. Terus ngomong sesuka hati, itu yang mohon maaf ujian terberat hidup kita ini. Orang Pak semakin banyak hartanya, semakin menggampangkan sesuatu. Dia anggap semuanya orang kecil. Hebatnya Nabi, makin tinggi derajatnya, makin rendah hatinya. Dan Nabi itu dosanya udah diampuni. Betul atau tidak? Udah dijamin masuk surga. Orang yang paling dicintai Allah. Kalau sholatnya paling khusyuk, kalau infaknya paling banyak, dengan orang paling baik, pokoknya nggak ada kurangnya. Begitupun Bapak Ibu, Rasul kalau balik ke rumah ngetok pintu, lalu kemudian istrinya nggak buka, Nabi langsung ambil serbannya, hamparkan di depan pintu, lalu tidur di depan pintu. Saya ulang ya, Nabi dosanya diampuni, dijamin masuk surga. Orang yang paling dicintai Allah, akhlaknya paling baik, dengan teman paling ramah. Begitu mulianya Nabi. Mohon maaf Pak, ketika masuk ke rumah ketok pintu 3 kali, istrinya nggak jawab, beliau ambil sorban, hamparkan di depan rumah, itu di depan pintu rumah. Bapak baru mandor lah, baru mandor, itu pun SK-nya belum turun. Ngetok pintu rumah, Assalamualaikum, gak dibuka istrinya Pak. Tiba, gak dibuka kayak gitu, langsung ambil batu. Istrinya terkejut bangun, mohon maaf Bang, matamu picek. Dor. Kira-kira paham nggak? Ibu baru diangkat jadi ketua majelis taklim, ya kan? Lalu kemudian suami balik ke rumah, ya akhlak kita berubah. Nah itu yang namanya nggak seimbang. Makanya Bapak Ibu, yang Nabi itu yang hebat, derajatnya tinggi, akhlaknya mulia. Tapi ketika masuk ke rumah, toko pintu 3 kali nggak dibuka, ambil sorban, hamparkan di depan pintu rumah, tidur di situ. Ini Pak namanya baru seimbang. Nggak mentang-mentang jadi Nabi paling mulia,
lalu kemudian istrinya nggak buka pintu, lalu kemudian ngomong, ya Allah ya Rabbana, ini adalah istri durhaka. Enggak Pak, kelapangan dada Nabi itu luar biasa. Itu yang namanya seimbang. Sehingga tak kalah Nabi, istrinya tengah malam terbangun, lalu kemudian keluar. Setelah keluar ternyata jumpa Nabi tidur di teras rumah. Istrinya mengatakan apa? Maafkan ya Rasul, saya nggak sadar. Karena saya juga kecapean. Kata Nabi, saya mohon maaf karena saya terlambat pulang, makanya saya inisiatif tidur di depan rumah. Dua sosok yang sama-sama menjaga keseimbangan. Kadang-kadang itulah saya bilang tadi, istrinya makin naik ekonominya. Kemarin Bu, banyak perceraian terjadi gara-gara seorang perempuan lulus P3K. Akhirnya dia minta cerai dengan suaminya. Paham maknanya apa? Keseimbangan tadi. Makanya kita hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad harus jaga keseimbangan. Karena orang di atas dunia Pak, itu cuma 4 golongan kata Al-Imam Al-Ghazali. 1. Orang yang sa'idu di dunia, sa'idu fil akhirah. Orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini yang dikatakan di dunia kaya, di dunia punya jabatan, hartanya banyak, sawitnya banyak, uangnya banyak, istrinya satu-satu. Jangan disamakan semua laki-laki. Jangan disamakan semua laki-laki. Saya kemarin Pak, waktu saya tabligh akbar ke Bukit Tinggi, habis saya ceramah, ada perempuan dari awal aku ceramah Pak, nengok aku terus. Loh. Ya Allah Bu, kalau saya bandingkan wajah, memang lebih cantik wajahnya ketimbang istri saya di rumah. Tapi mohon maaf, cinta itu tidak semata-mata tumbuh begitu saja. Habis saya ceramah Pak, langsung dia mendekat. Ustaz foto katanya, dan mepet. Mati. Terus dia ngomong, Ustaz boleh minta nomor kontak, mana tahu ada yang mau dicurhatkan biar aku batin. Ini ya Allah, ujian. Cuma saya ingat, orang yang ikut berjuang bersama kita, menerima kita apa adanya dari nol, bukan kami Besti, tapi dia kekasihku yang telah kuhalalkan beberapa tahun yang lalu. Kalau kamu lihat sekarang saya begini, tentu nggak fair. Makanya saya bilang Bu, jangan samakan semua lelaki sama kayak suamimu di rumah modelnya. Bapak Ibu jangan yang memperlihatkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan Pak, sa'idu fid dunya, sa'idu fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia bergelimang harta, tapi juga tidak lupa beribadah. Contohnya siapa Ustaz? Imam Malik. Bapak Ibu tahu kan, ulama mazhab dunia itu ada 4. Satu namanya Imam Hanafi, dikenal namanya Nu'man bin Sabit, nama populernya Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijriah. Yang kedua